Santapan Harian Selasa, 16 Februari 2021. Hari ini kita akan membaca 1 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-21 hingga ayat ke-34. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami merindukan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah, karena kami siap mendengar dan melakukannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja 4 ayat 21 sampai 34. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin, dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba. Belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Sebab ia berkuasa atas seluruh tanah di sebelah sini sungai Efrat, mulai dari Tifsah sampai ke Gaza, dan atas semua raja di sebelah sini sungai Efrat. Ia dikaruniai damai di seluruh negerinya. Sehingga orang Yehuda dan orang Israel diam dengan tentram, masing-masing di bawah pohon anggur dan pohon aranya. Dari Dan sampai Berseba seumur hidup Salomo. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Dan para kepala daerah itu menjamin makanan Raja Salomo serta semua orang yang ikut makan dari meja Raja Salomo. Mereka membawanya masing-masing dalam bulan gilirannya dengan tidak mengurangi sesuatu apapun. Jelai dan jerami untuk kuda-kuda biasa dan kuda-kuda teji dibawa mereka ke tempat yang semestinya, masing-masing menurut tanggungannya. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Ezrahi itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa sekelilingnya. Ia menggubah 3.000 amsal, dan nyanyiannya ada 1.005. Ia bersajak tentang pohon-pohonan, dari pohon aras yang di gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan, dan tentang burung-burung, dan tentang binatang melata, dan tentang ikan-ikan. Maka datanglah orang dari segala bangsa mendengarkan hikmat Salomo. Dan ia menerima upeti dari semua raja-raja di bumi yang telah mendengar tentang hikmatnya itu. Sahabat Santapan Harian, pada masa pemerintahan Raja Salomo, Israel mengalami zaman keemasan. Raja membuat pemerintahan yang lebih efisien. Maka penulis kitab 1 Raja-Raja mencatat, orang Yahudi dan orang Israel jumlahnya seperti pasir di tepi laut. Mereka makan dan minum serta bersukaria. Negara dalam keadaan aman dan makmur. Penulis menyatakan untuk persediaan makanan di istana dibutuhkan 5.000 liter tepung halus dan 10.000 liter tepung kasar. Belum lagi
dengan kebutuhan daging perharinya. Tidak sekedar makmur, penulis menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan di sekitar Israel menyampaikan upeti sebagai tanda ketaklukan kepada Salomo. Itu berarti Israel pada masa Salomo dihormati, juga ditakuti banyak bangsa. Sungguh masuk akal jika melihat bahwa Salomo memiliki 40.000 kandang kuda untuk kereta-kereta perangnya. Jika satu kereta ditarik 4 ekor kuda, maka Israel mempunyai 10.000 kereta kuda. Bandingkanlah itu dengan Indonesia yang memiliki 315 buah tank pada masa tahun 2019. Namun di atas semuanya itu, penulis mencatat bahwa Allah memberikan hikmat dan pengetahuan yang luar biasa kepada Salomo. Hikmat itu yang membedakannya dari raja-raja yang ada pada masa itu, sehingga banyak orang datang untuk menimba ilmu darinya. Apa yang dapat kita pelajari dari nas Alkitab hari ini? Pertama, betapapun tinggi prestasi manusia, semua itu hanyalah anugerah Allah. Persoalannya memang ada yang mengakui, namun ada pula yang tidak. Pengakuan itu menjadi logis karena manusia tidak begitu saja muncul di muka bumi ini. Allah menciptakan dan memperlengkapi manusia dengan akal budi, sehingga kita pun dipanggil untuk memuliakan Allah. Itu merupakan hal yang logis. Kedua, kita dipanggil pula untuk tidak menikmati kepandaian itu sendiri, namun mau membagikannya kepada orang lain. Uniknya, saat berbagi ilmu, kita tidak akan pernah kehabisan ilmu itu sendiri. Berbagi membuat kita semakin mumpuni. Karena itu, marilah kita berbagi ilmu agar dunia semakin dipenuhi dengan banyak orang yang berhikmat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Kasih, Engkau meneladani kami untuk mengasihi dan berbagi kepada sesama. Dengan penuh sukacita dan kerendahan hati, kami siap menjadi wadah dan pelaku teladan kasih-Mu yang mengasihi dan berbagi kepada sesama kami. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.